Payan kalau lu ke Bali-nya Oktober dan cuma sebentar, mending tahun depan gak sih? Nanggung. Kan lu juga banyak acara gak sih Oktober nanti? Plan, plan masih nyari buy sih. Kalau begini, gua nggak punya alasan buat tidak nyari buy. Either buy di area sini atau buy di breakout gitu. Kalau bisa dapat retest lebih bagus. Aku pribadi mengharapkan retest sampai 35-30 sebenarnya. Tapi belum terlihat akan terjadi. But I'm waiting there ya. Ngantuk bet. Anjir. Saya lagi ngantuk sekali guys. Oh William, FOMO-nya hati-hati ya. Sudah kena sekali, jangan diulang lagi. Gak apa-apa, kena mah Update. kena mah normal. Yang penting responnya aja cepat balik. Gimana week kalian guys? Next week, weekend gimana weekend? Halo Bro Rizky, pada kemana weekend? Halo, halo, halo Son. Ini ada plan apa kok? Buy dong, 3.600. Plan buy, plan buy. Son, Sony, Sony, baca WA gua Son. Nggak apa-apa santai santai, baca WA aja, baca WA. Kok kayaknya aku nggak lama soalnya masih ngerjain tugas kok. Oke aman, aman Bro Rizky. Tadi dapat gak bayinya? Oke oke Bro Rizky. Thank you ya udah sempetin join. Aku nggak dapat. Oh, lagi sibuk nugas ya. Aman aman aman. Santai aja. Semangat nugasnya. Nggak berasa guys udah mau akhir tahun guys. Iya sih. Nggak berasa bet udah mau akhir tahun.
Udah ada lagi pasang posisi. Buat sekarang belum ada Son. Buat sekarang nih, gua lagi nunggu di 3600 ada reaksi atau nunggu breakout di 3623 sini. 3623, 3622 gitu. Buat sekarang ya. Ngeri-ngeri sedap ya tapi ya. Kalau nunggu breakout atas. Iya, kayak gini, impulsif move tadi nih, kayak gini jam 2. Tadi pas laundry Clear banget chartnya. lagi gampang. Ber-KTH dong ya, yoi bro. Atau pullback. Gue sebenarnya lebih suka pullback. Tadi tuh gue lebih suka pullback di sini tuh. Si Brosan nggak dapat kan karena dia nunggu di 79, kasihan bet. Iya, gue juga nunggu daerah situ. Mhm. Tapi kill Terus levelnya, kayak dikit kill level. lagi, wah kurang asem gue bilang. Tapi kalau misalkan begini ya kok ya. 3581 nggak apa-apa soalnya kan nanti kan dengan seiring belajar paham. Cuma kalau misalkan Koko nunggu di 3579 begini udah reaksi kayak gini dan dia breakout sini. Kalau aku jadi Koko, aku akan ambil. Udah, aku mending ngeris 50 pips dengan potensial 1/3 tetap gitu. Tinggal kecilin lotnya aja. Ya, Hmm, God lagi easy mode ini. Setelah kita berapa minggu? 3 minggu konsolidasi ya? lebih. Ya. Kita setelah sebulan konsolidasi, sekarang lagi easy mode, easy mode. Nanti abis ini crypto easy mode. Abis itu udah crypto runtuh, abis itu goldnya nanti koreksi. Tunggu aja guys, semua ada waktunya. Nanti Kenapa koreksi? Kok kan mau cut rate. coba lihat berdasarkan histori abis cut rate apa yang terjadi. Sekarang gini, contoh-contoh ya, contoh buat 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 memberikan sedikit pikiran, apa bukan sedikit pikiran, sedikit my thoughts lah. Waktu COVID kemarin, mereka print money gila-gilaan nggak? Ya, Abis betul. itu tetap Bitcoinnya koreksi nggak setelah itu? Ada bear market nggak? Padahal Ada, print, ada. padahal print money gila-gilaan loh. Kenapa? Hmm, Ayo. kenapa Berarti ya? sekarang kalau print money naik, abis itu akan ada koreksi lagi nggak? Ada sih. Ya udah, sama konsepnya. Pasti berulang ya. Pasti. 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 Kalau ditanya pasti berulang apa enggak? Pasti. Itu suatu kepastian. Karena kalau cetak uang terus inflasinya bakal overheat. Ujung-ujungnya pasti wipe out lagi, wipe out lagi. Betul, betul, betul. Tuh Indo kayak mau cetak duit 200 T katanya. Gila aja. Kayak 2026 kan rencana mau cut kan. Nanti kan orang pasti nih ya gue prediksi ya. Nanti narasi yang keluar ya, narasi yang keluar nih. Wah QE masa ada bear market sih? Sumpah, sumpah. Itu lu akan mendengar itu akhir-akhir ini. Sebentar lagi lu akan dengar itu di mana-mana. Bentar lagi QE masa 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 bull marketnya cuma nyampe 140 ribu sih nggak mungkin lah. Sumpah lu denger itu. Pasti percaya, nggak mungkin nggak. Ujung-ujungnya mereka sekarang udah QE, nanti rate cut buat nambel ban bocor, ujung-ujungnya meledak juga. QE. QE itu quantitative easing ya. Betul. Apa itu? eh Basically easy mode market sih, printing money and stuff. Proses negara printing money in huge Oh, amount.
Jadi menurut kalian 2026 bear market apa bull market nih? Triggernya Fed mulai hockey cycle lalu bear market. Nah, Mungkin sampai Q2 ya, bull market. gua nggak mau timingin tapi gini, narasinya kurang-kurang kayak gini. Sepanjang 2025, ini gua kasih tahu sedikit cerita yang ada di otak gua ya. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Sedikit cerita yang ada di otak gua tuh gini. Selama 2025, Fed satu-satunya yang hawkish, bener gak? Mereka yang nahan rate seakan-akan mereka kuat dan mereka baik-baik aja. Bener tidak? Betul, betul. Kalau kalian perhatiin di balik layar, sebenarnya eh, mereka tuh semacam berpura-pura doang gitu, ngerti gak? Berdarah-darah ya. Berdarah-darah sangat. Kalau kalian pernah dengar yang namanya RRP, tahu RRP? Reverse Repurchase Agreements, Reverse Repo Operation, ada yang tahu? Nggak apa itu. Simpelnya ya, RRP itu simpelnya kayak celengan kali ya bahasanya ya, bahasa simpelnya. Kayak celengan darurat buat US lah. Kayak ibaratnya lu orang lu punya celengan darurat tuh RRP gitu. Nah, Hmm, dulu tuh celengan lu penuh nih. Oke. Tapi karena lu harus terlihat hawkish basically. Kan makan celengan tuh. Karena kan hawkish bunga makin besar, utang makin gede, susah dibayar. Oke. Kekikis dong tabungannya lu punya. Makanya akhirnya mereka mulai cetak duit baru. Kalau kalian dengar narasi ini, ada pernah baca-baca? Basically ini lo tuh basically ini tuh muncul karena ya mereka tuh sadar celengan mereka menipis. Mereka perlu pelan-pelan nge-refill lah secara diem-diem gitu. Terus nanti kalau tahun depan krisis beneran datang, ya mereka akan print gila-gilaan kayak waktu zaman COVID gitu. Ada ceritanya sih guys, ceritanya tuh seru sih di belakang itu seru. Dan semua data ekonomik yang kalian baca, yang kita baca, yang kayak NFP gitu-gitu, itu semua tuh bisa disetir gitu. Coba cari puzzle ya deh, seru-seru. tahu itu dari mana kok? Maksudnya tuh kayak baca buku kah atau apa? Enggak sih, nggak baca buku sih. Cari, cari, baca, ngulik aja. Itu semua sebenarnya ada. Datanya tuh mereka harus keluarin. Itu ada. Tapi nyarinya aja. Kita I. Ngomongin apa nih kok? Ngomongin stealth QE, RRP, Oh, S, eh, ngomongin kenapa 2026 hati-hati dan mulai TP kripto. Kalau kalian masih batu dan nggak mau TP, ya terserah kalian. Jangan nangis ya. Jangan datang ke gua. Kok harusnya gua dengerin lu. Jangan ya. Nggak mau denger gua. Tapi ceritanya selalu berulang gitu. Dan narasi di cycle will be different itu selalu berulang. Lu boleh lihat historinya. Alright. Kalau udah profit, ambillah secukupnya. Kalau belum profit, dipelajari biar next cycle bisa profit. Tapi jangan pernah karena lagi profit, euforia nggak mau TP. Habis kalian. Habisnya tuh kering, bener kering guys. Terus kalian dipaksa tahan 5 6 tahun lagi itu baru naik lagi.
Iya kalau nggak kepake duitnya. Kalau tiba-tiba duitnya perlu, lu cut loss lah di sono. Habis cut loss dia naik, sakit hati. Terus crypto scam. Nih, pelajari ini nih, pelajari tiga hal ini. RRP, DEP, UI, RRP apa kok? reverse repo itu loh. Basically tabungannya lah, tabungan US lah bahasanya. Itu apa? Foreign Reserve. Semac Bukan foreign reserve sih. RRP itu semacam semacam tabungan daruratnya US lah. Oh, baru tahu gua. Nama gue baru denger loh semuanya ini. Apakah Perplexity akan memberikan kita jawaban yang baik? Reverse repurchase agreement. Reverse Repo Change Agreement. Ini bagus sih penjelasannya tuh. Silahkan dibaca. Reverse Purchase Agreement. Eh, Kalian bisa diskusi sebenarnya kalau kalian cermat ya. Kalian tuh bisa diskusi sama AI. Kalian kalian coba tanya aja. Pakai Grok nih. Grok Grok tuh lumayan terbuka lah soal gini-gini. Ada yang pusing? Apa yang pusing? Tapi nangkep nangkep garis besarnya nggak gitu deh. Garis besarnya nangkep nggak? Kenapa perlu TP gitu? Nangkep nggak? Guys, kita bisa dapat breakout nih. gua udah masuk kok. Lu di mana? 16. M15 ini kan, Legend. Oh, di 20 masuk ya. Iya, di 20 ya, betul. Pas Mm-mm. 19 kan. Tapi kalau ini harus breakout sih. Kosong M5 harus bagus nih. Yoi, 15 detik. Level closing. Bagus kan kelasnya? Hmm, ini nge-week. Oh, M5-nya iya sih. M5 bagus kan kelasnya. 20. Hati-hati aja guys. The plan remain the same.
Zenit, sabar bang. Nafsu sekali. Hmm. Ya, expected rejection. Ya, DT. Mm. Aman, kenapa aman? Pertama, price kita nggak close di atas key level, itu satu. Kedua, the new candle never break above. Jadi buat my scalping rules nggak masuk kita. Dia malah sekarang showing apa? Showing potential buat deeper correction kan? Good Mungkin correction. mungkin ke 08, mungkin ke 600, which is good. Kenapa? Karena gue pribadi pengen nunggu di 600 atau bahkan di jauh di lower lagi yang belum dapat. Jadi I'm good for belum trading sekarang. Di double topin tuh. Ya terus kalian mau nge-sell. Lu mau masuk lagi di mana kok? Si 60, 600. Oh, gitu. Gue pengen pullback semacam ini sih. Pullback. Jujur kalau sekarang lu tanya gue, potential scalpingnya lebih ke potential scalping sell. Cuma nggak akan searah sama macro dan higher time frame. Ya. Scalping ya, gitu bang. Nah, yang FOMO-FOMO tuh makan tuh 50 pips 5 menit candle tuh. Ada siapa lagi nih? Ini kan sekalian sama umum sama elit-elit juga. Ada Bro Kevin, ada Naval, ada Arya Duta. Halo, halo. Duta mana? Oh, Oh, udah gua panggil. udah panggil. IHSG unlock gara-gara Sri Mulyani. Menteri Keuangan dilantik yang baru. No comment. Susah. Semangat ya. Ada yang masih pegang saham Indo nggak? Gua mungkin tahun depan masuk saham Indo lagi, guys. Enggak sekarang ya kok. Gak, makasih. Tidak, makasih. Anjlokin dulu aja.
Kalian masih ada yang megang saham Indo? Ada lah dikit kok. Oh. Duit-duitku banyak yang masuk Bitcoin, tapi maksudnya dalam bentuk Bitcoin karena komisiku dibayar dalam bentuk Bitcoin dan aku nggak ubah apa-apa sih. Itu aku hold jangka panjang sekali. Jadi untuk Bitcoin, kok personally TP nggak di tahun depan? Yang mana? Yang ku beli atau yang dapat? Kalau yang dapat mah bodo amat. Yang beli, yang beli. Yang beli mah udah sisa 20% ya. 10%. Aku udah trading-trading dari kapan tahu? Dari 120 ribuan lah. Oh. Kalian gimana Porto? Porto. Mehmet gimana? Denzel? Ko William gimana? Sebenarnya gini guys, kalian kalau punya Bitcoin ya, kalian kalau punya Bitcoin, terus kalian punya uang yang gak butuh, yang nggak usah di TP. Tapi depends on your entry ya. Kalau entry kalian di 110 ribu ya TP aja gitu. Tapi kalau entry kalian di 30 ribu, ya tinggal tidur ya nggak apa-apa. Kalau saya kan lebih ke duit-duit gratis gitu loh, kok kayak sebulan 4 juta, 4 juta, 4 juta gitu. Kan duit gratis masuk nih. Nah, gue tahu 10 tahun lagi 4 juta gue jadi 40 juta ya udahlah bodo amat lah. Gitu. Ngerti gak? Ya udah gitu. Bodo amat dah. 40 juta sebulan dikali setahun jadi berapa? 80. Maksudnya kira-kira gambarannya gitu di otakku kenapa aku diemin. Nah itu gambarannya kira-kira kayak gitu. Karena aku nggak perlu dapat itu dengan effort kan. Jadi kayak ya udahlah. Kalau tradingan kalian gimana guys? Aman? Yang mau misalkan report mingguan gitu boleh ya? Nggak apa-apa kok. Aku balesin chat paling 2 menit 3 menit jadi gua nggak keberatan. Ya yang penting kalau kalian ngerasa itu bisa ngebantu kalian ya silahkan gitu. Masih riding bull market gold enak kan Wayan? Bull market gold tuh enak banget bro. Nikmat. Once kalian paham soal ekonomi, kalian paham soal forex market, gimana cara manfaatinnya, sebenarnya nyari duit buat tinggal di Indo gampang sih. Coba tanya siapa ya? Tanya Denzel gitu. Dan menurutmu kalau misalkan kayak skill set forexmu udah stabil, possible gak buat hidup di sini, Dens? Halo Gepeng. Sangat kan? Karena hitungannya hidup di Indo tuh 1.000 dolar juga kalian udah enak gitu. Buat sendiri ya. 16 juta buat sendiri tuh udah sangat enak. Sangat-sangat enak.
Kalau misalkan berdua, ya kali dua aja sih. Gua nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin harus hanya udah berkeluarga lah. Bang Harits, mana Bang Harits? Lagi pergi ya. Nanti kita tanya Bang Harits, tunggu dia balik, guys. Nggak apa kok. Lu pengeluaran bulanan 16 juta cukup gak? Berdua, Berdua cukup aja ini. cukup ya? Gua gua makan nih ya, kalau kalau makan gue bener, gua kan protein doang gitu gitu kan. Ah, 1,2 1,5 per orang cukup aja. berarti hitung-hitung lu sebulan nggak nyampe 8? Enggak perlu. Oh, ya guys, itu guys. Harusnya segitu guys. Tuh, lu bayangin guys, 8 juta. Kecuali mau hura-hura ya, beda. Itu udah pakai hura-hura gak sih 8 juta? Maksudnya udah lu jalan sama bini lu pergi temenin dijemput. Iya sih. Udah kan nggak nyampe, berarti nggak nyampe 8 juta buat hidup mah. Enggak guys, guys. Tuh, lu bayangin. Kalau nggak nyampe 8 juta, oke kita let's say berarti sekitar $400 cukup guys. Lu bayangin guys, 400 $500, $500 lah. Iya. Makanya. Jadi buat kalian cari $500 dalam trading mah, merem nggak sih guys? Kalau kalau kalian udah berhasil ngumpulin modalnya, ngumpulin skill setnya gitu. Even pakai funding aja ketutup, cok, biaya hidup tuh. Setuju nggak guys? Sebenarnya sebenarnya gitu sih, apa, di Indonesia tuh Murah. murah, tapi buying powernya kurang. Iya maksudnya kan makanya kayak kalau lu pakai cheat code nyarinya pakai dolar dan di trading ya jadi everything Iya. yang di sini seems cheap aja gitu. Terlihat sangat eh, affordable. Beda case-nya kalau kalian trading tapi kalian di US ya guys. Kalian buat beli rumahnya misalkan perlu 500 ribu USD gitu. Itu sangat berbeda rasanya dengan lu beli rumah di sini cuma 200 ribu gitu atau 100 ribu dolar gitu. Jauh sih. Tapi emang kalau kayak lu ngomong kalau lu nggak trading gimana? Ya di luar hidupnya lebih enak, gaji lebih gede. Even toh living costnya besar, tapi tetap gak sebesar itu kalian take home-nya bisa lebih gitu. Kalau di sini tuh kalian, kalau kalian kayak cuma UMR ya take home kalian hampir barely nothing, barely nothing to take home. Gitu. Ya lu Oktober balik itu lu libur ya, Meliburkan diri. lu izin, Hmm. Wih, tumben ada suaranya nih. ada dong. Halo Bang Aris. Jadi Sambil makan Bang. makan makan makan. Bang Harit, lu udah fokus diet lagi ya bang? Iya, gue mau nyari vibe. Beyond, Beyond. Ya, pelan-pelan lah. Masuk Beyond bang, ayo bang, kata-katain aja bang, fighter lain bang, gue dukung. Lawan yang goblok-goblok lu aja gue, biar banyak yang rekor. Ah, iya, biar kalau misalkan lu Beyond lu, kalau misalkan lu face to face kan lu tinggal ngebacotin orang bisa kan bang? Ya. Lu main rules apa Bang? Apa? Boxing. Anjay. Kalau diajak kickboxing mau nggak bang? Oh, Keren, Males gue. Bang. Gue mending MMA sekaligus. Oh jadi kalau kayak lu Muay Thai atau kick striking gitu kurang suka? Sebenarnya gue suka-suka aja, cuman cuman gue tuh males ininya, males mereka kalau Muay Thai gitu, kalau orang lebih tinggi suka nyepem anjing. Oh kayak kena elbow, elbow, elbow. Bukan apa ya, gini, kalau misalkan deket-deket gue nggak usah gimana ya. Kalau kickboxing itu kan gue nggak bisa dia nangkap, dia nggak bisa apa-apa kan, karena kalau misalnya gue pendek ya. Oh, oh Jadi iya. otomatis secara medan menurut gue lebih diuntungkan orang lebih tinggi. True, true. Oh jadi lu milihnya boxing atau MMA MMA? gitu. Make sense. MMA sama Theodoris Ginting ya Bang. Dia legend Beda aja. berat lah bro. Dia Emang jago. berat berapa Bang? Gue beratnya ngincer di nomor satu. Nomor satu. Oh. Nomor satu siapa ya? Bang. Ronald Siahaan. Nomor satu, nomor satu si siapa ya kalau di Indonesia ya? Sekarang lu berapa bang?
Sekarang gue di 70, 69, 70. Oh, Gue cepet dari Ini tujuh bagus enam banget. anjir. cepet lah itu mah. Bulan lalu gue 76. Enggak, Agustus tanggal 1 lah ya. Kayaknya itu 76 gue. 75 lah, 75. Iya. Udah 70. Iya latihannya kayak orang gila sih guys, lihat aja. Ya nih jadinya gue suka ini nggak absen gue anjir. Santai. Ya paling bonyok dikit. Kalau lu buka atlet lu latihan kayak gitu guys. Remuk badan lu, Cok. Lu Harus pakai ada ininya, harus ada suplemen nggak bang? protokol makannya sih kok. Ya pakai suplemen nggak? Ya pakai suplemen. Gue nggak, gue suplemen suplemen gue pakai apa coba? Lu bisa jawab gak? Kreatin. Oh kreatin, oh iya. Cuman kreatin gue pakai nggak tiap hari. Gue cuma pakai kalau gue lagi banyak sparring gue pakai. Itu doang. Oh. Tapi apa kok? Lu bisa tebak gak suplemen yang gue pakai? Tongkat gini, tongkat apa sih namanya? Gue lu tahu bangsat. Tongkat apa itu? Gue nggak ngerti anjing. Tongkat apa sih namanya bang? Lupa. Lu anjing kok. Tahu aja anjir. Bayar, Tahu lah. bayar mah begituan jago bang. Kan lu yang ngasih tahu bang dulu. Tongkat tali, tongkat tali. Nah itu buat apa? Tongkat Ali. Itu Buat memperbesar. sebenarnya enggak. Sebenarnya itu kan sebenarnya buat ini, buat orang kan bilang buat apa namanya? Testo. Stamina lelaki lah orang bilang kayak begitu. Testo booster. Tapi eh tongkat tali Natural. semacam tes booster besar nggak juga sih. Ya bisa sih semacam tes booster. Oh. Terus itu support lah. Yang recover sebenarnya sih. Terus sama Oh, fighter, gantinya apa fighter ya? pakai gituan fighter. Ganti kopi. Apa? Fighter pakai gituan kebanyakan. Enggak. Fighter mah justru pakai yang ada beberapa pakai yang oh ini herbal. Oh ini bukan kayak kreatin kan nggak herbal. Kreatin kan kayak lu ambil dari mana diekstrak kan. Nggak Ah, tahu. Kreatin kan sebenarnya kan dari daging kan banyaknya. ya. Cuma diekstrak gitu kan. Atau whey kan. Oh ini herbal tongkat tali itu. Oke. Diekstrak dari Kalau tongkat. fighter-fighter itu biasanya mereka waktu latihan kan mereka latihan tiap hari tuh bisa sehari 2 kali 3 kali gitu kan. Nah, Itu recovery gimana ya? Emang badan mereka terbiasa jadi recover atau emang ada maksa pakai apa? kalau kalau ini yang gue lakuin aja sih kok. Hmm. Gue pasti protein gue harus at least 100 gram per hari. Oke. Jadi gue makan tuh harus at least 400 gram, 500 gram daging ayam, daging sapi lah dicampur Oke. sama telur, telur 5 gitu kan. Nah, Hmm. terus habis itu gue pakai tongkat tali ini. Nah, untuk cepet recovernya itu sebenarnya kan dari tidur. Ah. Sebenarnya gini, kalau lu makan lu nggak sampai segitu proteinnya, sama aja recovernya juga susah. Oh berarti mereka recover tuh banyak kan tidur jadi kayak mereka bisa tiap pagi mereka tidur siang. Makanannya juga, proteinnya juga masalah. Ya Kalau maksudnya protein jaga yang nggak makan. dapet, Setelah itu tidurnya buat bantu recovery. iya, iya, recovernya itu. Berarti Terus, fighter kalau lagi camp gitu nggak mungkin begadang-begadang gitu. enggak, Fokus aja latihan, tidur, makan. iya. Oh, Nah, terus juga apa ya lu kalau makannya nggak memenuhi kebutuhan ya lu masalahnya bakal fatigue di latihan lu ngaruh sih iya kan nggak Bang maksimal kalau gitu kan. kenapa Jadi nggak maksimal kan capek, gampang capek. bang kalau iya itu ngaruh stamina nggak di fight? apa Itu kan banyak fighter yang nggak gitu sebelum fight, bener nggak? sebenarnya sih asal lu ya kalau orang bilang Mitos. mitos ya tapi kalau gue ngerasain sih Oh fakta. Menurut tapi abang. kalau orang bilangnya mitos kalau dokter beberapa bilangnya mitos Hmm. sebenarnya lebih ke ini sih sebenarnya Sugesti. mungkin mindset lu kali yang harus diatur kayak lu kan habis terkena sebuah energi feminin dan lain-lain gitu kan ya lu harus killer mode gitu jangan berubah ya, tapi tergantung mindset tuh mas sebenarnya Tapi itu ada Oh, juga kan yang sebelum fight harus begitu dulu. John Jones Ada. John Jones Iya kan? John Jones John Jones gue harus party harus apa. Sumpah. Tapi jago-jago aja kan anjing, jago banget, Cok.
Soalnya yang makanya nggak ada statistik yang jelasnya sih untuk Nah, itu. tapi kalau John Jones ngajak lu berantem, Wayan, wah, gue jadi lu sih minta maaf aja duluan dah. Easy lah. Easy lah. John Jones tinggi Lanjut. berapa sih? Kayak gitu sih sebenarnya. Ya harus ini yang ya itu ya gimana caranya sebenarnya makanannya itu harus kayak tepat. Lu pengen cutting tapi lu nggak ngancurin hari lu gitu. Lu bayangin orang 193 cm, Sama dong. 255 lbs dengan speednya John Jones mukul lu. Aku sih mati aja anjing gua. Udah pensiun ya untungnya. Alah, justru itu lebih berbahaya, Bang. Dia sebelumnya mungkin orang di ring kan dibayar nih. Sekarang dia mungkin orang di jalan mati, Bang. John Kayak Jones. McGregor, bro. Atau McGregor Sama kecil. Ah, McGregor udah downfall ya. Atau dia kecil. McGregor lagi mau fight lagi tuh. Dia bukannya lagi run for presidency. Iya. Iya, terlalu banyak kokain dia, jadi goblok. Ya itu namanya fame. Dia tidak bisa menang lawan fame. Nggak mungkin tuh fight lagi sudah kaya bro. Apinya udah nggak ada nggak sih? Udah kaya banget. Iya. Dulu kan dia miskin, makanya berapi-api gitu. Dulu kan dia plumber. Ya sekarang udah kaya banget, mana mau lagi dia kerja, bro. Tapi orang kalau ngefans tuh kadang nggak masuk akal ya. Lu ada yang tahu ini nggak sih asal usul si siapa menteri yang baru ini? Nggak tahu lagi, gue nggak ngikutin sama sekali. Anak buahnya Opung katanya. Serius lu? Iya, gue baca katanya anak buah Opung. Si Makanya menteri keuangan kayak itu. banyak yang pesimis gitu loh. Gue tuh suka bingung tau, Opung tuh sebenarnya yang ngontrol Mulyono apa Mulyono kontrol Opung anjing. Kayak saling kontrol deh bang. Gue tuh bingung aja. Kenapa? Saya saya nggak ikut ikutan. Tuh, Oke, kita lagi menyaksikan Game of Thrones live. iya lagi. Nggak perlu nonton Nggak perlu langganan GOT, Netflix. langsung aja Nggak di perlu negara lu streaming. sendiri. Kalian cukup melihat Konoha. Capek banget, cok. Kebanyakan drama anjing. Untung WHV udah mau buka Wayan. Oktober ya? Iya katanya. Udah banyak ads-nya lagi. Untung saya udah booking jadwal ujian. Gas bang. Minimal nilai 5 bang. Kira-kira saya dapat gaya 5 bang. Gampang mah bro 5. Aim saya 7. Saya nggak aim tinggi-tinggi karena kan saya nggak ada preparation apa-apa ya. Tapi aim saya dapat 7. Gampang bang. Gue takutnya tuh di writingnya gitu loh, karena ribet ya. Kalau gue kan kebiasa kayak ya udah kalau ngomong baca denger ya aman gitu. Kalau writing kan, ah Ratingnya dikit doang kok. iya cuma kan writing ada nilainya sendiri bro. Bisa pakai GPT aja nggak sih? Ngapain orang harus writing lagi? Sorry. Nggak jadi dapat HP Ya gue nanti. udah suruh suruh GBT aja yang kerja nanti di Ozi. Loh, enggak, gue bisa kerjanya. Gue cuma nggak mau ujian IELTS writingnya aja. Tinggal tulis bang, gampang. Oke bang. Semoga aku lulus ya bang. Semoga aku dapat WHV. Semoga Aku aku juga harus IELTS lagi tahun depan. buat buat apa? Sepertinya mau memperpanjang visa.
Oh, belum kangen Bali. Enggak kan balik bisa aja. Maksudnya setelah graduate nyari graduate visa lo setelah tamat. Dapat 2 tahun ya? Iya. Pakailah Wayan. Cari duit dulu. 2 tahun lu kerja, balik ke Bali jadi sultan. Iya, Cok. Teman-teman lu yang baru lulusan di Bali, yang kerja udah Masih dapat gaji lu masih dapat sebulan. 3 juta per bulan. Di Bali 3 juta. Nah, 3,5 UMR. 3,5. Anggaplah bisa, anggap ya bisa nabung 1 juta. Tiga Anggap. setengah bisa hidup gak sih di Bali? Bisa. Terga bi kalau tergantung tinggal lo sendiri atau sama orang tua. Gue mau ngomong bisa, tapi gue seminggu di sana 10 juta. Nggak bisa. Bisa sih bisa aja. Kalau hemat banget ya. Ngekos. Ngekos aja berapa bang? Ah, 1 jutaan kan bang? Ngekos berapa? enggak kos ada kok yang 700 600. Oh. Tapi ya jelek. Hmm. Kalau jelek gimana? Bisa Harus tiga, hemat-hemat, Bang. 3,5. Tapi ya susah. Sih susah sih. Ya, lu bayangin ya gaji misalkan, oke, let's say fresh graduate 5 juta gitu, 5 juta sebulan. 5 juta lu mau nabung berapa? 2 juta. Nabung 2 juta kali setahun 24. Kali 2 tahun 48. Wayan kerja di Aussie 2 bulan 60 juta anjing take home-nya. Curang anjing. Lo. Loh, kan on Ada average. On average, Bang. Maksudnya on average. Ya kan, ada benernya sih. Kasarnya ya kasar. ya kan kira-kira itu angka kasarnya gitu dong. Sekarang lagi ya sempet sih segitu. Ya Cuman kan sekarang lagi dikit karena kan lu ngurangin jadwal kerja buat lu lari. Lari dan kuliah, Bang. Lari. Lari, kuliah, dan nge-gym. Iya, kalau kalau lu pakai semuanya buat jadwal kerja, gym di sana 24 Tapi jam gak bayar? ya 24 Semua. rata-rata. Mahal gak? Enggak, gymku murah deket rumah. Maksudnya dia murah tapi udah oke atau kayak murah masih jelek gitu? Oke sih, Planet Fitness di Indo ada nggak sih? Oh, enggak, tapi di luar negeri banyak, di Kanada banyak. Alatnya bagus tapi emang nggak banyak. Kayak bench pressnya cuma 3. Tapi bench pressnya berapa? Cuman ada 3. Anjing. Ya dikit, makanya Nah, murah kan. Tapi alatnya bagus, tapi ya dikit. bench press 3. Lu tau nggak FTL bench press satu tempat berapa? Eh, 2. hah? Kok dikit banget anjing? Dikit anjing. 2 anjing. Terus kalau rame nggak bisa pakai dong. Ganti-gantian. Anjing males banget, Cok. Mid machine Gantian. cuma satu, Cok. 2 Ah, lah. tapi di sini semuanya Smith Machine sih. Speed machine cuma Nggak ada satu. yang Sama di gym gue juga kayak gitu. Cuman bench pressnya cuman ada dua. Lu di mana, Bang? Di Jakarta namanya Elite Elite Club. kok Oh, dikit banget. emang FTL harganya berapa? saya murah sih 300-an. Oh, sama lah di sini juga segitu. Gua di sini Osborne cuman satu. Bayangin aja kalau pas malam tuh, wah gila tuh, Kalian tahu kan kenapa? Maruk banget, Dedi. Siapa? parah. Maruk banget, Dedi. Kan Dedi yang punya. Osborne nggak semuanya punya Dedi. Oh, nggak Ini semua. enggak, bukan punya Dedi punya ini. Yang punya Dedinya ada Kobusier kalau nggak salah. Iya iya iya. Nah itu bagus-bagus tuh yang ada Kobusier ya. Anjing bench cuma satu, Cok. Iya, Sudah gila. jadi kalau kita mau tuh ngantri tuh. Satu pun kan yang satu flat nih. Kalau yang manual yang satu flat, yang satu kan incline. Udah, ada satu lah, ada FTL kebetulan ada decline lah. Ya, kayak gitu. 3. Kalau Bukannya cuman beda bench aja ya, Bang? iya beda Indonesia doang. Tapi kan Hmm. yang begini kan nggak bisa lu lurusin. Ya udah begini aja terus. Oh, yang decline ya? Iya, yang incline kan ya udah gini aja terus. Nggak bisa lu Oh, lurus. gitu. Iya. Di sini bisa. Oh. Kalau kalau yang di bagian dumbbell areanya baru adjustable bench gitu. Itu ada 3.
Oh, I see. Terus Smith Machine ada satu, squat rack kalau di Puri cuma satu, kalau di Atlet ada dua. Udah. Oh, em berarti rata-rata emang dikit ya. Iyalah bang. Lu ada apa lagi bang fasilitas gymnya bang? Itu Oke. aja sih alat ya. Karena memberku kan yang murah. Kalau yang Oh, agak oh, mahal ada membernya ada kayak level-levelnya gitu. ya yang standar cuma bisa pakai alat. Kalau naik level dikit bisa pakai kursi pijatnya gitu. Ada, maksudnya kayak kan gue lihat nih di YouTube beberapa tempat bukan di Aussie sih di US. Kayak ada yang ada cold plunge-nya, terus ada yang ada sauna, ada kolam ke jacuzzi Di gitu. sini kayaknya nggak ada deh. Oh nggak ada ya. Gym murah bro. Kalau yang itu kayaknya anytime ada deh. FTL Anytime ada lebih mahal. jacuzzi bro. Anytime lebih mahal dikit ya. Terus lu bayar langsung setahun apa per bulan itu? Fortnite per 2 minggu. Males bersetahun takut nggak konsisten rugi. Tapi untungnya gue setahun konsisten sih. Per Gue minggu lagi cuman mikir tujuh nanti dolar. kalau misalnya gue jadi WHV gitu, gue tetap bisa nge-gym gak kira-kira? Susah waktunya ya? Atau ada aja? Bisa ya sih tergantung workloadmu lah. Misalkan aku mau ngambil dua pekerjaan. Jamnya Nah, gue nggak ngerti jam-jamnya ada gimana. Lu jelasin. ya sama ya bang jam kerja. Emang Biasanya kerja pagi 9 itu kan to 5 bro. tergantung kerja juga sih. Kerja apa lu? Kalau WHV bukannya kerja kasar, bukan 9 to 5 gitu. 9 to 5 maksudnya kantoran nih. Iya, kan kalau WHV kan bukan kerja Ya kantor kerja gitu kan. kasar, kerja Kerja kasar. kasar. Nah, jamnya berapa? Kayak 6 jam gitu misalnya. Tergantung ada ya Rata-rata bisa 6 sampai sehari 8 lah. jam gitu ya. Ya 8 jam. Ya. Kayak 8 jam. 8 jam kali 2 udah 16. Tidur 8 jam. Kapan gua nge-gymnya anjing? Bentar, kita hitung ulang, kita hitung ulang. Kalau di kafe ya nggak capek-capek banget bisa lah. Kalau yang kasar-kasar banget capek. Tapi kalau gua kerjanya jadi tukang bangun material gitu, bangun bangunan berarti gua nggak usah nge-gym lagi dong. Gua dibayar lagi. Ya lumayan capek sih itu. Ya capek dong, pasti nggak mungkin badan nggak jadi dong kalau jadi kuli bangunan. Bohong bro. Lu bayangin ngangkat Ya semen benar. 5, lu bayangin ngangkat semen 50 kilo 100 repetisi anjing. Ayo, Masuk akal. lu tahu kan kenapa kuli six pack? Pekerjaan mereka berat, Cok. Kita deadlift 50 kilo, 12 repetisi, udah gitu kan. 15 repetisi. Mereka panggul semen sambil jalan di pala 50 kilo kali 100 sak, 200 sak lu bayangin. Di situ kerja kasar. Hernia, Ini hernia apa sih? kambing. Kenapa, Wen? Kenapa kok William? Kerja kasarnya jadi kuli bangunan. Kalau di situ sih kuli bangunan tuh pekerjaan terhormat kata Wayan. Oh iya, Betul. Gajinya gede kan Wayan? Yes. Di Indonesia emang kebalik anjing. Sejam Negara berapa bro? goblok. Sejam bro. Gue bercanda. Bercanda. Kita di record bercanda tuh. Coba gak di record. Sejam berapa? Nggak Sejam. tahu sih kalau enter level berapa paling 30-an 30-an bro. Berarti sejam. sehari gua kerja 2.400.000. gede anjir. Itu gaji gaji sebulan karyawan gua. Ya so aku di klub kan di bar kan segituan dapatnya. Jadi seminggu cuman kerja 3 kali di sana 24 hours dapatnya 7,5 kurang lah 7,4 7,3 Gua mau kerja di klub dong nanti. Wayan, ajarin ya. boleh jadi stripper ya. Kok lu Anjing. jadi enggak? Lu jadi apa gua tanya. Gua mau Ya jadi aku kayak waiter lah gue mau gampangnya. jadi gue mau jadi kayak bouncer gitu loh, lo ngerti gak sih? Eh, Bouncer apaan? itu yang ngejaga-jagain kalau ada yang ngerusus kita boleh cekek musuh nggak? Security. Iya,
Tapi gue terlalu Kamu kecil. terlalu cute bang untuk jadi security kayaknya. Di sini security-nya serem-serem. Security di sana segede-gede kaban ya? Iya, ada security di klub gue ya. Dia jadi security karena bahunya dislocate, jadi dia stop tinju. Sebelumnya dia petinju, cok. Anjing. Lah, lu bayangin kalau gue jadi security, gue punya teman-teman kayak gitu, kan gue merasa aman ya, ngerti gak sih? Gue tuh nyari perasaan aman Lah, buat diri gue sendiri, bro. Jadi begitu ada yang aman ngerusuh, di sini, bang. begitu ada yang ngerusuh gue langsung telepon. Gue langsung panggil, woi, woi, pukul. Wah, anjing seru banget ngeliat orang pukul-pukulan anjing. Aman di sini, bang. Paling kena tusuk dikit. Bang, mati dong. Ya tergantung ambulannya cepet tuh nggak. Oke, oke. Selama pengalaman lu kerja di klub, berapa sering lu ngeliat orang berantem? Never ever. Nggak ada. Ya karena aku bukan nightclub ya, aku kerja bukan nightclub. Jadi Lu kerja apa, gay eh, club? nggak anjing, bukan nightclub kayak namanya kan eh, Etalong Bowling Club. Jadi dia tuh klub kalau klub-klub di sini itu dia ada kasinonya, Ah. terus ada barnya, ada restoran. Di rata-rata pelanggannya tuh orang-orang tua, cuy. Jadi nggak mungkin Oh. rusuh. Oh, tapi kalau night club itu yang baru sering rusuh dong. Nah, kalau nightclub beda, mungkin karena Jadi anak muda maksudnya semua kan. klub-klub di sana tuh banyak kategorinya gitu lah ya, beda-beda. Ya, kalau nightclub setiap malam pasti ada berantem. Dulu aku tinggal deket nightclub kan. Setiap malam minggu rusuh aja terus. Emang orang-orang mabuk tolol ya wayanya. Hmm. Nah, kalau misalkan bar-bar gitu, lu pernah nggak kerja di bar? Bar belum sih. Sekarang sekarang sih pertama kali kayak bantu di bar doang sih. Lu tau gak sih yang kayak di film-film gitu yang kayak kalau orang lagi banyak masalah ke bar minum terus tuang-tuangin lu temenin ngobrol gitu. Nah, Oh, tahu tahu. lu belum pernah kerja kayak gitu belum? Belum. Tapi bukan di bar ya aku yang yang ngajak ngobrol pernah sih. Maksudnya, oh lu Kasihan bro dia kan apa namanya? Udah tua umur mungkin 50 60. Sebelumnya kan dia biasanya ke klub sama istrinya kan. terus Jadi dia nggak pernah mabuk lah, nggak pernah minum. Setelah itu istrinya meninggal, dia klub lagi, mabuk-mabukan ya, kasihan juga sih. oh dia maksudnya belum bisa cope with the loss gitu ya. Hmm, Kasihan banget. udah tua lagi, kasihan juga sih. Udah Sumpah. nikah kayak 30 tahun lebih. Tapi lucu banget aja misalkan gue di sini nggak pernah ke bar tiba-tiba di sana gue kerja di bar terus gue nyampur-nyampurin alkohol wah lucu banget aja gue gak ngerti apa yang gue campurin kan gue masukin aja semua cok. Hmm, hmm. Diajarin dulu nggak Wayan kayak ini jangan campur sama ini ya nanti anak orang mati gitu ada nggak Kalau 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 lu kan kerja pernah di jadi campur-campur bartender, minum gitu nggak sih ya kalau mau di bartender lebih baik ada experience sih sebenarnya. oh jadi gue harus ada experience dulu di sini Atau nggak ikut course atau apa lah. Kalau mau jadi bartender ya. Tapi ya, ada juga sih yang diajarin di spot di tempat. bartender gajinya gede Ya biasa 30-an paling oh, standar. sebenarnya standarnya 30-an ya di sana ya Ya, di sini standarnya kalau ya company yang lumayan gede ya 30-an. Kalau yang kecil 28, 27 paling. kalau lu yang under the radar itu sekitar 25 ke atas Under the radar enggak, cu. Kecil banget. belasan Oh, enggak. Di sini aku ada bervariasi nih. Ada yang 25, ada yang 20. oh tapi paling kecil yang perlu dapat 20. Ya, sekarang udah better sih 25. Rata-rata 25. Oh, terus lu pernah nggak Wayan minta gue mau naik gaji gitu pernah nggak? Sama siapa? Sama bos lu lah. Enggak lah, itu emang nggak bisa dinaikin, so. Oh, Kan tiap tahun naik $2. itu pasti naik 2 dolar. Iya, di sini tuh pemerintahnya ngerti bro, harga naik ya gaji dinaikin juga. Oh, negara bagus ya di situ ya. Setiap financial year lah, setiap bulan Juni. Oh gitu. Juni atau Juli ya? Juni kayaknya. Oh jadi the only way you get pay raise dari situ gitu.
Cuma kalau di luar itu misalkan bos mau ngasih bonus ya itu beda lagi gitu dong. Ya, Seru juga. Saya penasaran. Aduh, kerja jadi apa ya di situ ya? mending cari-cari dari sekarang. Kerjanya. Ya, referensi ya, pengen jadi apa, biar nggak bingung gua sampai. Oh, bener. Oke. Nanti habis ujian saya cari-cari. Saya mau kerja apa. Sebenarnya temen gue udah nyari-nyari di tahun lalu ya. Jadi gue bisa nanya dia. Karena kan Sebenarnya kalau mau sih modalin ini juga kursus di sana kok. khusus di sana ya. Ambil sertifikasi apa gitu. Iya sih. Pengen sih. Pasti di sana ngambil sih. Kita ambil apa ya di sana ya. Biasanya kalau mau yang kayak nguli-nguli gitu ya lo harus ada sertifikasi safety gitu-gitu. Itu kan Ah, bayar. iya, paham, paham. Ya sebenarnya nyampe sana yang penting cari kerja dulu, cari tempat tinggal, sambil ngambil sertifikat gitu-gitu kan. Iya, Semakin banyak sertifikat, semakin banyak pekerjaan yang bisa gue ambil dong. iya, Baiklah, baiklah, saya mengerti. Ini market bosan begini, New York. iya. Gila London gerak, gila New York gak mau gerak. Wewe sih lah. Gue nonton kagak kagak absen lagi. Duran anjir. Lalu ketiduran, oh kecapean ya. Iya. Nah, Ini kayak mau breakout, tapi kayak breakoutnya bawa-bawa jam 8 jam 9 gitu loh. Atau fail to break, koreksi ke 3.600. Terus kena BE tadi bang, kayak Lu buy di mana bang? itu di 16, 12, 16, Eh, 16? 16? 36, 16. 15, 16. Terus kena BE-nya kapan? Waktu ini turun. Iya, konyol emang. Oh lu nggak ngetek. Nggak, udah Pasti. banyak vibesnya nggak tutik. Kira bakal breakout langsung kan. Oh, makanya jadi manusia jangan serakah bang, bang. Lotnya terlalu kecil soalnya dia malas ngetik. Oh tadi lu coba small lot. Iseng. Oke lah bang. Bentar guys, kencing dulu guys. Itu mau breakout guys, siap-siap ya. Gue kencing bentar, nanti gue balik-balik breakout ya. Tuh kencingnya dicepetin tuh. Cuek aja kalau misalnya nggak dapet rate nggak dapet dah. nah biji beneran kan dia harus itu. Kalau di hold, buy tadi dari 84 dah 400 pips bang. Kalau Cuek tahu banget. bang, Wah, breakout bang. Breakoutnya terima kasih katanya. 23. iya 23. Alright. Iya. Nggak ada ini gue, nggak ada entry model gue anjir. Main pre model lu gimana bang? Udah lewat. M15. Yang 30, yang 16. Ini lagi 10 menit. Nah, Lagi 10 menit kan close. tadi ngaceng kena SL. Apa tuh? Kalau emang gue bayar lagi ya di 3611. Tunggu break dulu nggak sih baru?
Anjing satu halnya cok. Ngaceng banget. Sabar bang. Terlalu ngaceng bang. Lu lihat nih. Bahkan di market condition kayak gini aja nggak semua orang bisa profit, guys. Bener gak? Betul. Sama kayak kripto lah, BTC tiba-tiba 112.000, lu tanya berapa banyak orang yang rugi? Sangat banyak. Sangat, 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 sangat banyak. Ngebuy di 125 soalnya. Kita ke lower time frame aja, kita tungguin di lower time frame. Eh, Ya, it's normal sih buat market consolidate, nanti dia baru breakout. Cuma biasanya ditungguin breakoutnya kejadiannya waktu lagi meleng. Paling itu aja bikin sedikit kesel, sedikit aja, nggak ngaruh. Dikit aja ya bang. Menunggu 1 hour mungkin. Tapi kalau misalkan misalkan dapet ya Wayan WHV, kayak jalannya sangat mulus sih. Gue baru tes IELTS kapan, nilai gue baru lulus tahun ini, langsung keluar semua dapet. Kelas bang. Lu rencana pakai agen tuh nggak? Apa? Nggak, gue nggak pakai agen. Pakai. Oh, berarti oh udah bisa ngeplay sendiri. Nggak pakai agen. Cuma Itu dulu karena malas ngurusnya sih. Ini pakai agen. teman-teman lu banyak yang pakai agen ya, WHV. Yes. Jadi kalau pakai agen gitu waktu daftar, agen yang daftarin. Ya, something like that bang. Terus, oh maksudnya dia nggak usah nge sendiri gitu ya, nungguin websitenya gitu. Iya dia yang ngewarin. Terus nanti kalau dapat gak dapat dia baru kabarin gitu. Yo i. Oh, mahal Terus ya. kalau breakout. Oh, atau kalau student kan dia. Kalau student nggak bayar aku. Dia ngambil komisi dari uang sekolahku, ngerti nggak? Oh. Kalau WAV kurang tahu. Kalau student mah ada nge ya bang ya. Setelah gue pikir-pikir lagi. Ya, student nggak ngomor juga. Tapi breakout sekarang. Mau 1 hour bang. Iya masalahnya di Hmm. situ. Tapi breakout sekarang berani entry apa enggak pertanyaannya? Udah breakout atau belum? Waduh. Udah berarti. udah. Udah nih all time high baru nih bang. Oh, ini ultah baru. Iyalah, Wow. ini kalau time high terakhir nih Hmm. dulu. Ya kalau emang breakout trader ya entry nggak sih? Cuman kalau gue sih nunggu retest ya. Halo Brosan, betul. Hai, Kalau breakout trader entry. Ngeri kali gol, cok. Jeffrey Atihan. lu lihat gak yang tadi gue? Itu Lagi kan garis tuh entry tinggal dikit lagi nggak keambil ke atas ya. lagi bull market nih. Limit, Ih. Dia limit di limit ya bang. dia limit di sini nih bang. Dia limit di Nah 79. di situ tuh lihat tuh. Tek, iya, kena. Ribet dia. Apakah? Ada saatnya harus titanium balls. Ini ada info makro baru atau price action aja bullish gini kan? Ada lah ya, memang masih bullish saja. Oh mantap kali. Come on, 5 more. Siapa FOMO? Siapa FOMO? Oh mau aku bang. Wah lihat candle itu bagus banget tuh. Nanti ditunjuk. Hijau. Nanti lu dikasih di sini Wayan. Nih nunggu 1 hour nih. Mampus dia bilang. Mampus tuh orang kan nggak mau pencet lah gitu. Ya FOMO. Hmm. Play masing-masing aja kalau kalian breakout trader ya silahkan. Kalau kalian bukan breakout trader ya jangan. Kalau kalian mau nunggu retest ya enggak apa-apa pasti ada retest. Segitu aja guys. Trading sesuaikan dengan diri masing-masing. Ya Nggak tahu kok nanya saya. Aduh. capek banget gue mau wayan anjing. Ah, Kalau kalian mau entry sekarang SL di mana? Nih kalau SL scalper misalkan gue entry SL gue akan simple di sini. Dah nggak akan iya sih, lu pasti di situ sih. ya. Kalau ngebreak loss bodo amat. Kalau loss banting HP.
Sambil teriak apa? Sambil teriak apa guys? Sambil teriak apa? Wah, Hei, hei. Marah. Los los. sabar. Apa sih? Apa sih yang dibilang? Sabar King. Gue lost 2 M. Cukup King. Anjay. Paling saya cuma bilang. Emang ada ya orang trading kayak gitu ya, kayak main bola, kayak lihat bola anjir. Paling saya cuma bilang akun demo kok berisik. Kalau nggak terima gue bilang akun demo. Sini tunjukin anjing. Waduh, Profitnya ratus ribu dolar. WD cuma 30 juta. Anjing, nggak mau mutasi rekening gue ya kalah bangsat. frugal Yohan, frugal. Mutasi rekening gue ya kalah anjing. Sepertujuh. Tolol. Enggak guys. Ini buat orang-orang yang itu aja. Kalau buat Aduh. kalau buat yang enggak, gue pengeluaran gue kecil sebulan. Nggak bisa. Kalau itu terlalu pusing otak gue melihatnya. Saya dapat di 3609. Bagus. 3,9. Nice. Bagus dong. Bagus, bagus, bagus ya gitu ya. Nice Rio. Nice trade. Tes ya berarti ya. Kayak bagus banget sih. Yo, nice. Kalau kalian tidak nyaman dengan breakout trader, tunggu retest 22 atau 23 lagi baru kalian buy ya. Oke guys. Oke Kita live kok. sampai setengah 9 lah. Sampai. Nice banget Andrew Murio. Congrats. Gepeng, panggilannya apa Gepeng? Gepeng. Gepeng. Oh, oke. DK siapa nih? Drift King. Itu enggak itu bro, bro Kevin. Drifting anjing. Fast and Furious kan Drift King DK. Member baru itu. Tapi dia sudah pay out loh. Oh iya, keren kali. Kevin udah pay out. Ah, Tapi beneran deh guys, emang tiap orang tuh kecepatan improve dan belajar tuh memang beda-beda sih. Tapi as long as you don't quit aja, pasti deh. betul. Aku FOMO, waduh. Siapa kamu? Jangan dong bang. IELTS online apa di on the spot itu tesnya Hans? Spot Lu ambil yang di Jakarta? Puri ini Puri. Mm-mm. Oh Puri. Tanggal 10, 2 hari lagi. Saya mau keluar, saya udah nggak mau di sini. Ada wawancaranya nggak IELTS? Ada speakingnya. Oh, ada. Good luck ya. Gue sih nggak masalah speaking, gue paling males writing. Gue grammar malah. Lu gimana grammar? Writing coba, writing. Eh, Ah, harus harus mikirin alasannya apa. Ribet anjing. Tapi udahlah, tinggal nulis saya. Kayak listening kan gak bisa belajar ya. Itu kan cuma kayak biasa dengerin orang doang gitu. Biasa dengerin bule ngomong ya udah gitu. Reading kan ya tinggal baca terus jawab. Baca jawab gitu. mhm. Ya kan? Ya. Nah writing itu kan gua harus kayak kita ngebahas soal ini ya. Misalkan tetangga lu berisik coba komplain ke building manager kan. Wayan ada tipsnya nggak IELTS, Wayan? Tipsnya Wayan Tipsnya dikerjain. dia apa? Oh, ini ngomong gitu. Orangnya tidak bisa serius Wayan itu. Dia scoringnya apa? Ada A, B, C, D gitu nggak? Gak tahu sih gua. Nggak tahu. Kayak ada nggak sih kayak lu kayak di bawah minimal lu nggak lulus gitu? Ada lah. Ada. Ada lah. Ada lah.
Kalau Inggris lu beber yang kayak I love you doang ya nggak lulus lah. Enggak deh kan. Kayaknya zaman sekarang udah bagus kan comprehensionnya anjir. Ya, you will be amazed bagaimana seseorang tidak bisa bahasa Inggris. Eh, itu William tuh akun kedua lo apa gimana? Apa Enggak orang itu. beda? Oh William, kenalin. Oh kok. Oh, halo kok. Halo, Ko William itu orang mana kok? Eh, Orang. Bang. ma- ya itu Orang Palembang. Oh, Palembang. Iya. bukan Jakarta. Oh, aku jadi inget kok. Aku kan pernah dikasih ya sama temenku loh, Cuko kan. Tapi aku nggak ngerti kenapa orang sana tuh kalau Cuko tuh dipakai botol Coca-Cola gitu. Aku simpen di kulkas. Terus besoknya tuh kayak bapakku tuh kayak ini apa Coca-Cola kok rasanya gini gitu ya. Ya itu Kok pedes ya gitu ya? iya kok pedes kata dia. Lucu lagi. Aku tuh nggak ngerti kenapa mereka ngasih Cuko di botol Coca-Cola gitu ya. Kan bisa yang lain ya Sprite kayak atau apa gitu Aqua kan. Dia tuh ngasih Orang Coca-Cola. sini emang idenya kreatif semua. Oh gitu. Sengaja gitu kali ya. Iya. Dia saking hematnya nggak mau pakai botol baru, botol Eh, bekas aja. Yang pelit. mana tahu nggak sih warnanya tuh bener-bener kayak Coca-Cola gitu. Kayak mereka tuh sengaja banget gitu. Gue harus nyamain sama Coca-Cola gitu kan ya. Kalau lu tanya kenapa, ya Hah? karena pelit Cina. Padahal pempeknya enak anjir. Coba dia itu ya Coca-Cola. Bapak gue minum anjir. Ini apa dia muntahin langsung. Aduh. Gitu. Pernah ke ini, ke William. Udah pernah ketemu Johans? Belum. Belum, belum, Oh belum pernah. belum. Oh iya. Belum. Kok William baru sebulan nggak sih 2 bulan ya? Oh gitu. 2 bulan. Hmm. Kebetulan ketemu dan dia betah. Gak tau ya. Dari ngomong kayak vibe-nya vibe-vibe kayak apa ya? Sefrekuensi gak sih? Kayaknya betah gitu. Iya, kalau betah ya betah. Pokoknya orang di situ kalau betah betah, kalau nggak betah sebulan keluar gitu. Biasa kalau udah 2 bulan 3 bulan bisa betah. Kuliah pertama dari kripto apa dari ini forex? Dari Forex, Forex. Oh forex. Gue dulu ikut channelnya siapa tuh namanya? Kowil itu loh. Oh ya, work with will. Ya, ya. Nova Pro ya, Sir? Ya, itu tuh. Big Oh Wheel, the Big Wheel. big Big wheel. Wheel. Bukan. Pakai apa metode apa dia big wheel? Breakout ya? Oh breakout. Oh ini, oh bukan. Jualan robot. Oh kalau kau William lebih ke breakout trader atau ke retest trader? Kau William? Hmm, lebih ke retest sih ya. Iya. Oh iya sih. Terus. Apa-apa yang penting jangan FOMO trader, Bang. Sulit ini. Kok izin mau jemput bini dulu kok. Siap, hati-hati Bang Harits. So, Ya. besok Kali, Bang. besok Besok ada pulang. sih ya, besok ada sih ya. Sip, sip. Thank you Alright. kok. Yuk. Yang itu tuh pakai AI nggak sih? Yohan? Apa belum ya jatuh? Belum ada. Oke, aman, aman, aman. Aman, breakoutnya aman? Aman. Mereka aman. Aman. Oke. Eh, Sapuan, sapuan menarik, sapuan menarik. Breakout, retest. Kalau dari tes diapain guys? Ya, silakan. dites ya diambil dong. Ini dari tes 24. Di 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 di.
Lu udah masuk ya, Wayan? Belum anjing, lagi scroll IG cok udah ditinggal aja. Scrolling. Terus scrolling lah lu. Aduh, Mampus. ya ampun. Kayak 30 kemarin siapa sih kata dia? Gue malah main ML gak entry gak ada. Aduh, Memet ya? wah, Memet. orang ngakak banget anjir. Udahlah, Udah lalu udah masih ada hari esok. Johans, Oi, lu eh kan gue lihat di itu ada yang ini ya, apa? Lu masukin ke AI ya. Dia udah pinter trading belum? ChatGPT-nya? AI-nya Hah? enggak, AI tetap terbatas sih. Oh. Menurut lu trading tuh AI proof nggak sih? Kalau menurut lu gitu pribadi gitu. Sekarang, sekarang AI Oh, belum bisa ngelakuin, ke depannya mah bisa pasti. bisa. Pasti bisa. Lu kasih 10 tahun lah, 15 tahun. Dulu bang, besok kerja pagi bang. Thank you. Thank you, Bang. Iya, Hati-hati. Bang. Hati-hati tidurnya. Tapi menurut lu kalau misal nanti nih ada Even tuh AI pun udah works ya kayak robot nih, kita let's say ada robot yang works gitu. Sama aja iya, manusia tetap serakah, ujung-ujungnya profit juga ditolak. iya kayak gue tuh mikir kan ya kayak kalau misal nih let's say kayak hal yang teknis kan, yang program itu kan berkali-kali ya variabelnya sama 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 kan. Tapi Ya, kan kayak kalau market tuh lebih ke gimana ya ngebantu dynamic gak lah, sih? lebih ke ngebantu aja. Mm-mm. Ngebantu apa? Ngebantu kayak kita ngolah data yang tadi kita harus baca 40 menit jadi 2 menit, 3 menit. Iya kali ya. Jadi lebih ke asisten kali ya. Ya, lebih ke asisten aja kayak Jarvis. Kayak Jarvis. Jarvis tanpa Tony Stark ya nggak jadi apa-apa toh. Kayak gitu. Padahal Jarvis udah canggih banget toh. Iya, Tapi kan kuncinya tetap di otak Tony Stark ya. bener. Oh iya, bener. Iya, Itu bener. retestnya nggak masuk guys. Ya Allah. Masuk gak? Kok William? Masuk, masuk. Ya Tapi oke. agak tinggi sih gue masuk di Berapa? 26. Ya udah, masih oke. Kalau ini bisa ngebreak di hold. Kalau nggak bisa ngebreak silahkan di take. Kai. BP ku dijilat nggak kaget. Kalau udah BP pasti kena itu. Momentumnya agak weak ya, tapi 50 lumayan. candle nah ngebreak tuh. Oh, Betul juga. let's go. 80 pips. Hold sampai 5K, wah itu Ali nggak sih? Itu Ali itu, sampai Gak ada, 5K. coy, jangan diikutin anjing. Oh, sampai 5K gimana kok? Jangan dong. Mau mau apa kamu? Kalau sampai 5K mau ngapain? Ya, nggak jadi break. Biasalah. Ya kalau gini mah di pokoknya gini. Ya, mau Biasa gua kalau udah begini, begitu dia break low ini, gua close. Tapi kalau dia nggak break low yang ini, gua hold. Ini cara gua scalping. dia Oke. mau jilat BE kita, guys. Enggak, jadi ini kan gini guys. Ini kan breakout. Breakout, retest. Lanjut. Kalau dia bisa ngebreak nggak break low ini, gua akan hold. Tapi kalau begitu dia break low ini, gua akan take apapun yang gua dikasih. Oke. Kalau ini trade-nya udah selesai, saya akan matikan live-nya dan matikan recordingnya. Udah 80 pips sekian guys, udah cukup. Nah, kalau gue jadi kalian gue out. Basically kan call out dari 22, kita call trade dari 22 sampai berapa? 87 pips. Wayan tadi kemana? Katanya. Ah, tidur deh Oh, tidur jam berapa ya? Sudah malam kan? jam 12-an. Iya sih. Terima kasih testingnya.
Lu berarti hitungannya trade udah 3 tahun gak sih, Yons? Apa 4? Iya 3 tahun. 3 tahun. Oh. Lu pernah kayak, anjing gue bosen trade gitu. Pernah nggak sih?